Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video kali ini kita akan ngebahas mengenai hak asasi manusia, demokrasi, dan penegakan hukum. Bersama saya, Nabila Putri Farah, dan teman-teman saya. Di sini kita akan membahas apa itu hak asasi manusia, cirinya seperti apa, contohnya apa. Lalu demokrasi, bagaimana kita berdemokrasi, lalu apa itu penegakan hukum. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nadila Sofaliani, Lia Roslianti, Nasya Fariskina Filia, Dadan Sukmana, dan Ilmi Utamasari. Kita langsung aja lanjut ke materi yang pertama. Materi yang pertama ini mengenai HAM, hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat pada diri seseorang atau manusia yang bersifat kognitif dan fundamental, yang merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap manusia, oleh setiap individu gitu, masyarakat, dan negara. Lalu, hak asasi manusia itu memiliki hakikat yang merupakan menjaga keselamatan manusia tersebut. Hakikat HAM ini memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri. Yang pertama adalah berlaku untuk semua orang. Nah, berlaku untuk semua orang ini tandanya dia tidak memandang dari mana dia, ras dia seperti apa, agama dia apa, warna kulitnya seperti apa. Lalu yang kedua, HAM atau hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwariskan. Karena setiap individu itu memiliki hak asasi manusianya masing-masing. Seperti yang sudah disebutkan bahwa hak asasi manusia itu melekat pada diri seseorang. Dari dia sebelum lahir ke dunia atau selama dia berada di kandungan hingga dia meninggal. Lalu yang terakhir ada HAM tidak bisa dilanggar. Nah, karena HAM ini sudah semakin semakin upgrade lagi, maka perjuangan terbentuknya HAM ini itu sangat berat atau sangat sulit, sehingga jika seseorang melanggar hak asasi manusia orang lain, maka dia akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya mengenai perkembangan hak asasi manusia di dunia. Nah, hak asasi manusia ini awal mula dibentuk dalam Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini pada Piagam Madinah terdiri dari 3 hak asasi manusia. Yang pertama ada hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini berada pada pasal 14 yang berisi tentang larangan pembunuhan. Nah, larangan pembunuhan ini pun berlaku untuk seseorang yang membantu pembunuhan gitu. Lalu yang kedua adalah hak kebebasan. Nah, hak kebebasan itu meliputi beberapa hal, dari hak dia bebas untuk berpendapat, beragama, bebas dari kemiskinan, dan bebas dari rasa takut. Dan yang terakhir adalah hak mencari kebahagiaan. Nah, dalam Piagam Madinah itu hak mencari kebahagiaan itu yang pertama adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia dibagi menjadi 2 periode, setelah kita merdeka dan sebelum kita merdeka. Pada sebelum kemerdekaan, Indonesia sangat tidak memiliki hak asasi manusia karena kita berada dalam masa penjajahan, di mana masyarakat Indonesia bekerja paksa atau tidak mendapatkan haknya gitu ya. Rumahnya diambil, ladangnya pun diambil, mereka dikerja paksa tanpa diberi upah ataupun makan gitu ya. Sehingga Budi Utomo ini berpikir bahwa kenapa kita rakyat Indonesia tidak memiliki hak asasi manusia, sehingga beliau mengajukan hak asasi manusia pada sidang BPU PKI. Periode kedua setelah kita merdeka gitu, dari 1945 hingga sekarang, banyak sekali problem yang harus dihadapi hingga terbentuknya hak asasi manusia sekarang ini. Dari proses perumusannya, lalu adanya penolakan, hingga beberapa pertentangan mengenai isi dari hak asasi manusia ini. Hingga sekarang, hak asasi manusia sudah dimiliki oleh semuanya, dan jika ada yang melanggar hak asasi manusia seseorang, mereka akan disanksi sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Lia Roslianti dengan NPM 2150648. Izin melanjutkan penjelasan dari Nabila mengenai bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama ada hak sipil dan hak politik. Yang termasuk ke dalam hak sipil diantaranya yang pertama hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Yang kedua hak bergerak. Yang ketiga hak atas satu kebangsaan. Yang keempat hak untuk berhimpun dan berserikat. Yang kelima hak untuk mempunyai hak milik. Yang kedua ada hak ekonomi dan hak sosial budaya. Yang termasuk ke dalam hak ekonomi dan hak sosial budaya diantaranya yang pertama hak untuk bekerja. Yang kedua hak atas jaminan sosial. Yang ketiga hak atas pendidikan. Yang keempat hak atas istirahat dan waktu senggang. Dan yang kelima hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1-4 Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak asasi manusia yang terdiri dari yang pertama, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yang kedua, hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum, yang ketiga, hak kebebasan berkumpul, yang keempat, hak kebebasan beragama, yang kelima, hak penghidupan yang layak, yang keenam, hak kebebasan berserikat, yang ketujuh, hak memperoleh pengajaran atau pendidikan.
Selanjutnya, materi mengenai demokrasi. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Menurut Lincoln, yaitu bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah digunakan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Salah satu negara yang menganut demokrasi yaitu ciri-cirinya adanya kebebasan pers dan media, adanya persamaan hak bagi semua warga negara, adanya pemilihan umum langsung, serta pemerintahan yang ada di tangan rakyat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi 3 yaitu Nadila. Saya Nadila Sofaliani akan membacakan tentang sistem pemerintah demokrasi memiliki dua bentuk, yaitu satu, demokrasi langsung, yaitu demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Setiap rakyat mewakili dirinya sendiri untuk memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh terhadap keadaan politik yang terjadi. Di era yang modern, sistem demokrasi langsung menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam suatu forum merupakan hal yang sangat sulit. Dalam demokrasi langsung ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan yang ada. 2. Demokrasi tak langsung merupakan paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Penerapan demokrasi tak langsung ini biasanya dilakukan oleh negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit. Selanjutnya, B. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi dapat dilihat dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya prinsip-prinsip demokrasi yaitu 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari perintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah serta konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nama saya Ilmi Utarmasari, NPM 185060116. Demokrasi dibedakan dari sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara, yaitu 1. Demokrasi dengan sistem parlementer, yakni dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antara badan legislatif dengan eksekutif. Hanya badan eksekutif yang biasa disebut kabinet, dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan hukuman suara terbanyak yang dapat dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau parlementer. Lalu yang kedua, demokrasi dengan sistem pemisah terwakil. Pemisah kekuasaan yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu yang ketiga, demokrasi dengan sistem referendum, yakni demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada macam referendum, yakni referendum obligator dan referendum fakultatif. Dalam referendum obligator, kebijakan atau undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau dibuat Dewan Perwakilan Rakyat dapat dijalankan setelah disetujui oleh rakyat dengan suara terbanyak. Referendum fakultatif, undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat baru diminta persetujuan rakyat apabila dalam jangka waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan sejumlah rakyat peminatnya. Lalu selanjutnya ada penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Nasyafa Rizky Nafilia, NPM 215060072. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Teh Ilmi. Baiklah, penjelasan yang saya akan lanjutkan yaitu mengenai penegakan hukum. Di sini penegakan hukum, di sini pengertiannya adalah
proses dilakukannya upaya tegaknya hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, maksudnya ialah penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang menjadi nyata gitu. Jadi menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum di sini pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Nah, kemudian di sini penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu ditinjau dari sudut subjeknya dan ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari sudut hukumnya gitu. Nah, ditinjau dari sudut subjeknya itu ada di sini ada dalam arti luas dan dalam arti sempit. Nah, dalam arti luas sendiri proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukumnya. Nah, siapa saja yang menjalankan aturan normatifnya atau melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukumnya. Nah, kalau dalam arti sempitnya sendiri, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum atau penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya gitu. Itu ditinjau dari sudut subjeknya. Nah, ditinjau dari sudut objeknya, itu dari sudut hukumnya sendiri sama, ada dalam arti luas dan ada dalam arti sempit. Nah, dalam arti luas sendiri ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum mencangkup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, itu dalam arti luas. Nah, dalam arti sempitnya itu penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Itu dalam arti sempit ditinjau dari objeknya. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang telah memberikan saya waktu untuk membahas materi selanjutnya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dadan Sukmana dengan NPM 215060055. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang aparat penegak hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegak hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para penegak hukum. Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyelidik, yang kedua jaksa, yang ketiga penuntut umum, yang keempat hakim, dan yang terakhir adalah penasihat hukum. Mari kita bahas satu persatu mengenai aparat penegak hukum. Yang pertama ada penyelidik. Penyelidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang tertentu mereka diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan penyelidikan. Yang kedua ada jaksa. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Yang ketiga ada penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan dari hakim. Yang keempat ada hakim, yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Dan yang terakhir ada penasihat hukum. Penasihat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Surjono Sukanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, faktor masyarakat. Yang kedua, faktor penegak hukum. Yang ketiga, faktor hukumnya sendiri. Yang keempat, faktor kebudayaan. Dan yang terakhir adalah faktor sarana atau fasilitas. Kita bahas dari yang pertama, yaitu faktor masyarakat. Mengapa masyarakat menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi penegakan hukum? Karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya pula, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang kedua ada faktor penegak hukum. Secara sosiologi, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan atau status, atau peranan, atau role. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengambil keputusan, yaitu ada 4 bagian.
Yang A, tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian lengkap sehingga dapat mengatur perilaku manusia. Yang B, adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Yang C, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan. Dan D, adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus. Yang ketiga, ada faktor hukumnya sendiri. Mengapa faktor hukumnya sendiri merupakan salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum? Karena semakin baik suatu peraturan, yaitu peraturan hukum, maka akan semakin baik memungkinkan penegakannya pula. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum, akan semakin sukarlah penegakannya. Yang keempat adalah faktor kebudayaan. Mengapa faktor kebudayaan juga dapat mempengaruhi penegakan hukum? Karena kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsinya yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Maka kebudayaan di Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis atau perundang-undangan yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Dan yang terakhir ada faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apabila suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Mungkin itu salah satu contoh dari pentingnya faktor sarana atau fasilitas yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai aparat penegak hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Pemaparan materi mengenai HAM, demokrasi, dan penegakan hukum telah selesai kita bahas. Semoga sedikit banyaknya bisa menambah wawasan kita mengenai hal tersebut. Dan semoga teman-teman tidak puas akan video ini dan terus menggali lebih dalam lagi mengenai topik yang kita bahas kali ini. Saya Nabila Putri Adinda Fahra pamit undur diri. Maaf bila masih ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.